Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Vicky. Kali ini Bu Vicky akan mengajak kalian untuk belajar tentang fikih ya. Pokok bahasan kita hari ini adalah niat sholat fardu pelajaran 2. Nah, untuk itu kita buka buku fikih halaman 20 yuk. Sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan bahwa sholat harus dilaksanakan serasi antara gerakan dan bacaan sholat. Sholat akan sah apabila dilakukan dengan gerakan dan bacaan yang benar. Maksudnya serasi antara gerakan dan bacaan sholat itu apa sih, Bu? Nah, maksudnya adalah gerakan dan bacaannya sesuai. Ketika takbir berarti bacanya Allahu Akbar. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, ketika ruku yang dibaca bacaannya adalah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, seperti itu. Itu salah satu contohnya ya. Itu serasi antara gerakan dan bacaan. Ketika kita bergerak seperti ini, maka bacaannya seperti apa? Nah, seperti itu. Kita sudah belajar gerakan dan bacaan sholat itu ada di pelajaran 1. Nah, apa sih itu sholat? Sholat adalah ibadah yang mulia. Ya, sholat adalah ibadah yang mulia. Yang kedua, sholat artinya berdoa. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jika kalian tahu sebenarnya bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu adalah bacaan yang mengarah di mana kita itu berdoa kepada Allah. Yang ketiga, sholat merupakan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, kita sudah pernah bahas ini di pembelajaran 1 ya. Selanjutnya, yang keempat, sholat yang wajib kita kerjakan disebut sholat fardu. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya sholat fardu, tapi kalau bahasa Indonesianya sholat wajib. Itu ya, sebenarnya mereka itu maknanya sama, sholat wajib atau sholat fardu. Nah, sholat fardu itu dalam 1 hari semalam ada 5 waktu. Ya, maksudnya 5 waktu itu ada 5 kali ya. 5 kali ada 5 waktu. Yang pertama itu ada sholat subuh ya. Sholat subuh itu biasanya kita mulai dari jam setengah 5, ya jam 4 ya. Jam 4 lebih seperempat sampai jam 5-an. Dan jumlah rakaatnya ada 2. Yang kedua itu ada zuhur. Sholat duhur itu dimulai dari jam setengah 12 ya siang sampai jam 2. Jumlah rakaatnya ada 4. Yang ketiga ada asyar. Ya, asar ini dimulai dari jam 3 sampai jam 5 ya. Jumlah rakaatnya ada 4. Kemudian ada sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ini dimulainya tuh jam setengah 6 sampai jam setengah 7. Jumlah rakaatnya ada 3. Yang terakhir ada sholat isya. Nah, sholat isya ini adalah sholat yang memiliki durasi waktu yang cukup panjang daripada sholat subuh, duhur, asar, dan maghrib. Sholat isya ini dimulai dari jam 7 sampai jam 7 malam sampai pagi jam 3. Ya, jam 3 itu kita masih bisa sholat isya. Jumlah rakaatnya ada 4. Nah, kita harus melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan ikhlas dan tumak ninah agar
sholatnya itu sempurna dan dicatat sebagai amalan yang baik sama Allah. Jika meninggalkan sholat atau kita tidak mendirikan sholat, tidak mengerjakan sholat, maka kita akan berdosa. Wah, pasti kita nggak mau kan kalau dosa kita atau amalan buruk kita itu banyak. Nah, yuk kita sholat dengan khusyuk, ikhlas dan tumakninah, tentunya tepat waktu ya. Sekarang kita buka buku fikih halaman 21. Niat sholat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang niat sholat. Nah, niat sholat itu antara sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, itu niatnya itu sebenarnya sedikit berbeda. Nah, kenapa sedikit berbeda? Karena ada kalimatnya yang sama. Kita simak yuk seperti apa niat sholat mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pengertian niat sholat. Niat adalah rukun sholat yang pertama. Pada saat niat, badan berdiri tegak, menghadap kiblat, kedua tangan lurus di sisi badan, mata melihat ke tempat sujud. Sebelum sholat, terlebih dahulu berniat hendak sholat. Niat sholat boleh dibaca di dalam hati atau dengan lisan, ya diucapkan secara biasa gitu atau dalam hati. Mengucapkan niat sholat sebaiknya diri sendiri yang mendengar. Nah, jadi ketika kita membaca niat ya secara lisan, itu membaca niatnya itu tidak keras ya, cukup pelan saja sehingga niat tersebut hanya didengar oleh kalian sendiri. Kita mulai dari sholat subuh. Nah, jumlah rakaat sholat subuh ada 2 rakaat. Waktu sholat subuh yaitu mulai terbitnya fajar sampai menjelang terbitnya matahari. Nah, seperti ini ya. Ini adalah teks bacaan niat sholat subuh. Kita baca bersama-sama. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Jadi maksudnya kalian melaksanakan sholat 2 rakaat ya, sholat subuh 2 rakaat menghadap ke kiblat sesuai dengan waktunya karena Allah, karena taat kepada Allah, maksudnya seperti itu. Nah, kalian coba amati di situ ada garis merah ya, garis merah di teks tulisan subuh dan di teks doa, bacaan doa itu ada subhi. Ya, itu yang menandakan ya. Jadi ketika subuh kita bilangnya ya, kita doanya ada subhi. Nah, sedangkan rakaataini. Nah, rakaataini itu adalah maknanya adalah 2 rakaat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu 2 rakaat, tapi kalau dalam bahasa Arab itu rakaataini. Subhi itu subuh, rakaataini itu 2 rakaat. Sedangkan untuk teks yang lain atau doa yang lain seperti usolli fardho, kemudian mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, insya Allah doa tersebut itu sama ya dari mulai sholat subuh sampai sholat isya. Sekarang kita next sholat duhur. Jumlah rakaat sholat duhur ada 4 rakaat. Waktu sholat duhur yaitu mulai
setelah matahari cenderung ke barat, dari pertengahan langit sampai bayang-bayang sesuatu telah sama panjangnya dengan sesuatu itu. Adapun niat sholat duhur adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Nah, di sini perbedaannya adalah ketika sholat duhur maka bunyi dari niatnya adalah duhri. Ya, sholat duhur itu 4 rakaat, maka setelah duhri diikuti bacaan arba'a rakaatin. Ya, jadi duhri itu artinya duhur, sedangkan arba'a rakaatin itu adalah 4 rakaat. Duhri arba'a rakaatin. Itu adalah duhur 4 rakaat. Selanjutnya, sholat asyar. Sholat asyar memiliki jumlah rakaat 4 rakaat. Waktu sholat asyar yaitu mulai bayang-bayang lebih panjang dari bendanya sampai terbenam matahari. Adapun niat sholat asar adalah usolli fardhol asri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini sholat asar, maka niatnya asri, pakai asri. Karena ini 4 rakaat sama seperti sholat duhur, maka niatnya arba'a rakaatin, ya. Asri arba'a rakaatin, ya. Usolli fardhu asri arba'a rakaatin. Nah, itu ada tanda merah sama ada tanda biru. Kalian pasti sudah paham ya. Sekarang lanjut. Sholat maghrib. Jumlah rakaat sholat maghrib ada 3 rakaat. Waktu sholat maghrib mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafa' atau awan senja merah di sebelah barat. Bunyi dari niat sholat maghrib adalah usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita ini niat sholat maghrib, maka di situ dituliskan maghribi. Nah, karena ini sholat maghrib ini 3 rakaat, maka di situ bunyinya salasa rakaatin. Ya, salasa. Itu 3 rakaat. Next, sholat isya. Jumlah rakaat sholat isya ada 4 rakaat. Waktu sholat isya mulai dari hilangnya syafa' atau awan senja merah hingga terbit fajar sidik. Ya, ini yang paling panjang ini durasinya. Nah, bunyi dari niat sholat isya adalah usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Nah, karena di sini isya, maka bunyinya adalah isya'i. Nah, sholat isya itu ada 4 rakaat, maka bunyinya arba'a rakaatin, ya. Sholat isya berarti bunyinya isya'i, sedangkan jumlah rakaatnya 4, maka kita membacanya arba'a rakaatin.
Nah, sekarang mari kita amati. Nah, niat sholat duhur sendiri itu disebut munfarid ya. Niat sholat duhur sendirian, jadi kalian sholatnya sendirian ya, tidak berjamaah, itu disebut munfarid. Nah, bunyinya adalah usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Seperti itu. Jika sholatnya menjadi makmum berjamaah, tapi kalian sebagai makmum, itu niatnya bunyinya seperti ini. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ingat di situ ada tulisan makmuman. Nah, itu sebagai tanda kalau kalian itu sebagai makmum. Kemudian tuh ada tanda makmuman. Nah, itu berarti tandanya sebagai makmum. Kemudian ada lagi niat sholat duhur menjadi imam. Nah, ini biasanya kalau imam itu harus laki-laki ya. Bunyi niatnya seperti ini. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Oke. Di situ ada imaman. Nah, di situ ada imaman. Itu berarti yang menandakan bahwa di situ kalian menjadi imam. Nah, kalau kalian menjadi makmum, maka di situ bunyinya makmuman lillahi ta'ala. Oke, di sini kalian sudah bisa membedakan ya kalau niat sholat duhur sendiri, niat sholat duhur menjadi makmum ataupun menjadi imam ya. Ini perbedaan yang sangat mudah ya. Pasti bisa kalian praktekkan. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang fikih, pokok bahasan niat sholat fardu. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat, ibadah kita semakin sempurna ya, kita semakin rajin, kemudian semakin khusyuk, semakin tumakninah, dan amalan-amalan kita semakin sempurna. Ya, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.